Semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu sistem pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan itu sendiri adalah serangkaian norma dan juga aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan juga rakyat. Sistem pemerintahan ini menjelaskan bagaimana proses negara itu didistribusikan, bagaimana proses pengambilan keputusan, dan juga pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Sistem pemerintahan menurut isinya dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer, yaitu sistem pemerintahan di mana eksekutif dan badan perwakilan rakyat legislatif memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini disebabkan karena adanya pertanggungjawaban para menteri kepada parlemen. Jadi setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan melalui suara terbanyak dari parlemen. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini yaitu sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, kedudukan eksekutif di luar pengawasan dari parlemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan 4 kekuasaan dan juga 7 lembaga. Yang pertama yaitu kekuasaan eksaminatif yang meliputi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif yang meliputi DPR dan juga DPRD. Yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif yang meliputi presiden dan juga wakil presiden. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Yudikatif. Jika terdapat lembaga yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka akan itu termasuk ke dalam organisasi pemerintahan yang disebut sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga administrasi negara, misalnya lembaga pemerintahan daerah dan lembaga pemerintahan desa. Semua di sini saya akan menjelaskan tentang pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Dalam konstitusi kita diatur ada 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, kita adalah negara yang berbasis hukum. Kedua adalah kita negara konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan mandat sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Yang keempat, kekuasaan presiden tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri-menteri adalah membantu presiden dalam penyelenggaraan negara. Yang ketujuh, kekuasaan presiden terbatas atau tidak terbatas. Sistem pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 terdapat perbedaan sebelum dan sesudah, yang dimana sistem pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 sebelumnya lebih condong kepada sistem presidensial, dan sistem pemerintahan Indonesia pasca Amandemen 1945 sesudahnya lebih condong ke dalam sistem pemerintahan Indonesia sistem presidensial parlementer. Terima kasih. Adapun perubahan yang terjadi, yang pertama, Amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya sistem presidensial menjadi sistem presidensial parlementer. Yang kedua, amandemen mengubah kekuasaan presiden bagian ke DPR. Yang ketiga, amandemen mengubah peranan MPR menjadi penjaga konstitusi. Yang keempat, amandemen juga mengubah keputusan terbesar dimiliki oleh DPR. Ini saya akan membahas tentang konsep negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen mempertegas deklarasi negara hukum
yang awalnya hanya ada bagi penjelasan menjadi bagian dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, kekuasaan presiden dikurangi dan hak legislasinya dikembalikan kepada DPR. Selain itu, politisasi lembaga kepresidenan dibatasi secara tegas. Jadi yang disampaikan, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, yang dimana di dalam terdapat pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, legislatif, dan serta presiden dan legislatif. Namun, pada sistem pemerintahan ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pemerintahan apa yang dianut oleh Indonesia. Karena biarpun banyak sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem pemerintahan presidensial di suatu pemilihan umum, namun Indonesia mengalami beberapa cara parlementer seperti misalnya di partai. Tapi walaupun demikian, sistem pemerintahan yang secara jelas diatur oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, karena jalannya pemerintahan di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden adalah rakyat, presiden merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan, presiden berkedudukan sama dengan legislatif, dan presiden membentuk kepala negara sendiri dan kabinetnya bertanggung jawab dengan secara langsung, dan yang terakhir adalah presiden tidak dapat mengeluarkan dari legislatif. Terima kasih. Kedudukan MPR dan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR. MPR merupakan lembaga permasyarakatan rakyat berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Kedudukan dan kekuasaan presiden sangatlah dominan, terlebih lagi dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 1959 sampai 1967, demokrasi terpimpin MPRS dalam Undang-Undang Dasar merupakan lembaga tertinggi yang dikendalikan oleh presiden. Sedangkan dalam kurun waktu 1967 sampai 1998, DPR dapat mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang, tetapi tidak melakukan haknya, sehingga kekuasaan presiden dikurangi dan hak legislasinya dikembalikan kepada DPR. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.